Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah dengan NPM 251063105014 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa soal statistika. Yuk kita lanjut ke soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita mendapatkan sebuah studi kasus nih teman-teman. Ayo kita baca bareng-bareng. Di dalam sebuah artikel yang berasal dari jurnal ilmiah, diperoleh informasi bahwa banyaknya waktu untuk membaca buku pelajaran bagi seorang siswa sekolah menengah pertama sangat mempengaruhi prestasi hasil belajarnya. Misalkan, Anda diminta untuk mendeskripsikan kondisi siswa di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan mengambil data 50 orang siswa secara acak dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Berikut ini adalah raw data dari hasil survei terhadap siswa tersebut tentang lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Nah, di soal ini kita mendapatkan sebuah data juga teman-teman, yang dimana data hasil survei terhadap 50 siswa tentang lama waktu membaca buku pelajaran. Di sini juga kita lihat perintahnya ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, bentuk histogram, poligon, serta OGIF berdasarkan data di samping. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soal ini bareng-bareng. Mencari banyaknya di nomor 1 kita perlu mencari banyaknya kelas terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana sih cara mencarinya? Cari banyak kelas, yaitu dengan cara dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Dari data sebelumnya kita mendapatkan banyaknya data itu adalah 50 teman-teman. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Hasilnya itu adalah 6,6 teman-teman. Lalu kita bulatkan ke atas menjadi 7 teman-teman. Jadi banyaknya kelas pada data ini itu adalah 7 teman-teman. Selanjutnya apa sih yang perlu kita cari? Yang kedua, kita perlu mencari range atau jangkauan. Range atau yang biasa kita sebut sebagai jangkauan. Lalu bagaimana sih cara mencarinya teman-teman? Kita menggunakan rumus range, yaitu data maksimal dikurang dengan data minimal. Nah, bisa kita lihat lagi teman-teman di data di samping. Data maksimalnya itu adalah 47 dikurang dengan data minimalnya adalah 18. Jadi berapa teman-teman? Ya, benar, 29. Jadi jangkauannya adalah 29. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mencari lebar kelasnya teman-teman, atau panjang kelas. Panjang kelas. Nah, bagaimana teman-teman caranya mencarinya? Kita hanya perlu membagi jangkauan dengan banyaknya kelas teman-teman.
Dimana kita tahu jangkauannya tadi berapa teman-teman? 29. Kita tulis 29 dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu 7. 29 dibagi 7 itu adalah 4,14. Nah, di sini kita perlu membulatkan menjadi lebih besar teman-teman, yaitu 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5 teman-teman. Pertama, kita menentukan kelas limit atau batas kelas terlebih dahulu. Nah, seperti yang telah kita cari sebelumnya, pada data ini kita bagi menjadi 7 kelas, yaitu dari 18 sampai 22, 23 sampai 27, 28 sampai 32, 33 sampai 37, 38 sampai 42, 43 sampai 47, dan 48 sampai dengan 52. Selanjutnya, kita mencari kelas boundaries atau tepi kelas. Caranya adalah dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Contohnya pada kelas pertama 18 sampai 22. 18 dikurangi 0,5 menjadi 17,5 dan 22 ditambah 0,5 menjadi 22,5. Jadi kelas boundaries kelas pertama adalah 17,5 sampai 22,5. Setelah itu, kita menentukan frekuensi atau banyaknya data pada setiap kelas. Nah, bisa dilihat pada data di samping, kita hanya perlu mencari frekuensi dari kelas pertama sampai dengan kelas berikutnya, sehingga diperoleh data seperti yang ada di video. Kemudian, kita perlu menghitung frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi secara bertahap. Contohnya, kelas pertama tetap di 7, kelas kedua menjadi 7 ditambah 6 sama dengan 13, kelas ketiga menjadi 13 ditambah 14 sama dengan 27, dan begitu pun selanjutnya, sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Selanjutnya, kita menghitung frekuensi relatif menggunakan rumus. Frekuensi dibagi jumlah data lalu dikali 100%, di mana jumlah seluruh data yang kita punya adalah 50. Contoh untuk kelas pertama, 7 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya adalah 14%. Di kelas kedua, 6 dibagi 50 dibagi 100%, hasilnya 12%. Begitupun kelas-kelas berikutnya, sehingga diperoleh hasil yang terdapat pada tabel berikut.
Wah, di soal nomor 2 kita juga mendapatkan sebuah data nih teman-teman, yang dimana isinya itu ada 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, dan 33. Di sini kita disuruh untuk menentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan variasi dari data tersebut. Yuk kita cari bareng-bareng. Di soal nomor kedua, kita cari terlebih dahulu meannya. Dengan rumus, jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Mari kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh datanya sehingga diperoleh hasil 274. Kemudian kita bagi dengan jumlah data yang dimana kita ketahui itu adalah 10. Sehingga meannya adalah 274 dibagi 10, di mana hasilnya adalah 27,4. Jadi mean atau rata-ratanya adalah 27,4. Wah, di soal nomor 3 kita juga mendapatkan soal yang sama nih teman-teman, yaitu untuk menentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan variasi dari data di samping teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cari lagi. Masuk ke pembahasan soal nomor 4, kita disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan level skala data menurut Stephen. Nah, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum apa saja level skala data menurut Stephen? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, nilai skala menurut Stephen itu ada 4, yaitu yang pertama, skala nominal. Digunakan hanya untuk membedakan kategori atau kelompok dan tidak memiliki urutan. Contohnya, jenis kelamin, agama, warna favorit. Yang kedua, itu ada skala ordinal. Data memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak antar tingkat tidak pasti atau tidak sama. Contohnya, juara 1, 2, 3, tingkat kepuasan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada skala interval. Memiliki urutan dan jarak yang sama antar data, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya, suhu Celcius, tahun kalender. Yang keempat, itu ada skala rasio. Memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak, sehingga bisa dibandingkan dengan perbandingan. Contohnya, berat badan, tinggi badan, umur, dan jumlah uang. Di soal nomor 5, kita diberikan 3 gambar dengan kurva normal nih teman-teman. Kita juga disuruh menjelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas ke gambar pertama. Pada gambar pertama menunjukkan dua kurva dengan titik tengah yang sama, artinya rata-ratanya atau mean kedua data sama, tetapi bentuk kurvanya berbeda. Kurva yang lebih tinggi dan sempit memiliki standar deviasi lebih kecil karena datanya lebih terkumpul di sekitar rata-rata, sedangkan kurva yang lebih lebar memiliki standar deviasi lebih besar karena penyebaran datanya lebih luas. Pada gambar kedua, bentuk kedua kurva hampir sama lebarnya, sehingga standar deviasinya sama atau hampir sama. Namun posisi titik tengahnya berbeda. Ini berarti rata-ratanya berbeda. Kurva yang berada lebih ke kanan memiliki nilai rata-rata lebih besar dibanding kurva yang di kiri. Kemudian pada gambar ketiga, posisi titik tengah kedua kurva berbeda dan bentuk kurvanya juga berbeda. Jadi rata-ratanya berbeda dan standar deviasinya juga tentu saja berbeda. Kurva yang tinggi dan sempit memiliki standar deviasi lebih kecil, sedangkan kurva yang lebih rendah dan lebar memiliki standar deviasi lebih besar.